Assalamualaikum para sahabat cerita rakyat. Sejarah adalah kunci perubahan zaman. Jika sejarah masa lalu tanah air bangsa ini kita lupakan, maka kita akan menemukan kesulitan melawan sejarah baru yang penuh penindasan. Oleh karena itu, jangan biarkan anak-anak bangsa ini melupakan sejarah para leluhurnya, agar bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar. Inilah silsilah Raden Arya Dandang Wacono, seorang tokoh yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Beliau merupakan bupati pertama Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Di masa lalu, sekitar tahun 1127 hingga 1644, nama Tuban pernah ditulis oleh para penulis asal Cina ketika era dinasti Song Selatan, dinasti Yuan atau Mongol, hingga dinasti Ming, yang mana kala itu orang-orang Cina menyebut nama Tuban dengan sebutan Duban atau Cumin. Dan inilah silsilah Raden Arya Dandang Wacono. Ayahnya bernama Raden Arya Dandang Miring, kakeknya bernama Raden Arya Bengah, buyutnya bernama Raden Arya Randu Kuning atau Kiai Gede Lapi Lontang, canggahnya bernama Raden Arya Metaun, warengnya bernama Prabu Banjarsari, uduk-uduknya bernama Raden Kuda Lalean atau Raja Pajajaran. Raden Arya Dandang Wacono memiliki penyebutan nama atau gelar, yaitu Kiai Gede Papringan. Untuk nama anak-anak Raden Arya Dandang Wacono adalah sebagai berikut: 1. Nyai Ageng Ngeso. 2. Arya Lembusora atau Rakrian Patih Ndoho. 3. Nyai Ageng Lanang Joyo atau Nyai Lanang Boyo. Sedangkan untuk nama-nama istri beliau atau permaisurinya belum kami ketahui, sehingga kami berharap Anda dapat berkomentar sebanyak-banyaknya terkait kekurangan kami ini. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Sekilas tentang sejarah Raden Arya Dandang Wacono, bahwa Raden Arya Dandang Wacono berparas sangat bagus, sakti mandraguna, dan berbudi baik, sehingga sangat ditakdimi atau dihormati oleh rakyatnya. Sebelum ayahnya meninggal dunia, ayahnya pernah berpesan kepada Raden Arya Dandang Wacono agar berkenan membuka hutan papringan untuk dijadikan suatu negara, yang mana pada waktu pembukaan hutan papringan keluarlah sumber air atau dalam bahasa Jawa metu banyu dengan tidak terduga dan tiba-tiba. Sumber air ini sangat sejuk dan memiliki keanehan, yaitu meskipun terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa, mata airnya tidak bergaram atau tidak asin, yang akhirnya sumber air ini disebut rakyat Raden Arya Dandang Wacono dengan singkatan menjadi Tuban. Seiring berjalannya waktu dalam pemerintahannya, Raden Arya Dandang Wacono membuat suatu pesanggerahan, di mana pesanggerahan ini dikelilingi parit, kolam, dan aneka macam pohon. Pesanggerahan tersebut kini diberi nama Bekti. Sekarang ini pesanggerahan tersebut berada di desa Bekti Harjo yang masuk di Kabupaten Tuban. Singkat kata singkat cerita, Raden Arya Dandang Wacono meninggal dunia dan dimakamkan di dekat Kali Gunting, Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Kebenaran cerita ini berada di tangan Anda. Kami para penyaji informasi berharap agar Anda melakukan kajian lebih dalam tentang silsilah Raden Arya Dandang Wacono. Salam dari kami, tim Cerita Rakyat ID, yang berusaha berbagi sejarah agar sejarah tidak hilang dimakan zaman. Sukses selalu untuk Anda, dan tetaplah sehat badan serta ekonomi di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.